Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membuat video cara menganalisis kasus data pengangguran menggunakan idle Python. Di sini kita akan membaca data kasus pengangguran, menghitung frekuensinya, memvisualisasikan pola transisi antar kasus, dan menggambarkannya dalam bentuk grafik serta diagram jaringan. Baiklah, kita langsung saja ke caranya. Tapi sebelumnya, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita analisis dalam bentuk file CSV. File ini berisi daftar kasus pengangguran berdasarkan ID, case, dan waktu, di mana masing-masing ID mewakili satu individu atau entitas yang mengalami satu atau lebih jenis pengangguran. Kemudian, di sini saya juga sudah menyiapkan coding untuk menganalisis data pengangguran menggunakan idle Python 3.11. Di sini saya sudah mengimporkan library import CSV ini untuk membaca file CSV. Kemudian ada import defaults ini untuk menyimpan data dengan nilai default list atau integer. Lalu ada pandas, ini digunakan untuk memudahkan manipulasi data. Matplotlib digunakan untuk membuat grafik visualisasi. Network ini untuk membuat graf. Pandas, Matplotlib, dan network ini saya install di CMD. Kemudian di sini ada file ini untuk membaca file CSV yang telah kita buat. Lalu ada log untuk menyimpan data ke dalam struktur yang mudah dianalisis. Kemudian di sini ada dictionary, ini digunakan untuk membaca setiap baris sebagai dictionary. Lalu ada di sini proses data log dan disimpan aktivitas per case atau per ID. Ini untuk setiap ID digunakan sebagai key dalam log dan semua case akan disimpan dalam list berdasarkan ID tersebut. Lalu di sini ada analisis frekuensi kasus. Ini untuk menghitung jumlah kemunculan setiap jenis case. Lalu ada print and frekuensi kasus pengangguran. Ini untuk mencetak hasil frekuensi atau menampilkan jumlah masing-masing jenis kasus ke layar terminal. Kemudian ada transisi antar kasus. Ini digunakan untuk mencari transisi antar kasus dalam satu ID. Lalu di sini ada print and transisi antar kasus pengangguran. Or transisi count in transition. Ini digunakan untuk mencetak transisi, untuk menampilkan transisi antar kasus serta seberapa sering transisi itu terjadi. Lalu di sini ada visualisasi frekuensi kasus. Ini digunakan untuk frekuensi konversi menjadi data frame ke dalam pandas. Di sini ada PLT figure phase 10,6. Ini digunakan untuk pengurutan dari frekuensi tertinggi hingga terendah. Kemudian ada visualisasi transisi antar kasus. Ini untuk membuat graf. Ada di graf buat transisi. Kemudian ada edge, ini untuk menunjukkan jumlah kemunculan atau bobotnya. Kemudian ada Kamada KW layout, ini untuk mengurutkan atau dipilih karena rapi untuk data kecil menengah. Kemudian di sini ada nodes, edge, dan labels. Ini untuk bobot transisinya. Baiklah, untuk melihat hasilnya kita dapat melakukan run. Nah, di sini timbul grafik frekuensi kasus pengangguran, di mana perusahaan bangkrut dan gagal lulus seleksi kerja memiliki nilai paling tertinggi, sedangkan jurusan yang tidak relevan memiliki nilai 4. Dan belum mendapatkan kerja atau pekerjaan musiman ini mendapatkan nilai paling rendah. Dan di sini juga terdapat unsur atau sumbu Y dan X, di mana sumbu Y menampilkan kategori penyebab pengangguran seperti perusahaan bangkrut, gagal lolos seleksi kerja,
jurusan yang tidak relevan, belum atau sudah melakukan pekerjaan musiman. Kemudian untuk sumbu X ini untuk menunjukkan jumlah kasus atau provinsi yang terjadi. Lalu di sini ada hasil transisinya, di mana perusahaan bangkrut dapat bertransisi ke lulusan baru belum mendapat kerja. Dikarenakan ketika perusahaan bangkrut, ini dapat menyebabkan lulusan baru ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian di sini ada kehilangan pekerjaan musiman. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan musiman, ini dapat juga menyebabkan dia gagal lolos seleksi kerja lagi. Lalu di sini ada jurusan yang tidak relevan. Jurusan yang tidak relevan ini adalah penyebab yang paling stabil dan dominan muncul sendiri. Hal ini menunjukkan potensi ketidaksesuaian sistem pendidik dengan pasar kerja. Untuk angka 2 atau angka 1 ini adalah dapat menunjukkan tingkat pengaruh atau jumlah transisi yang sering terjadi. Baik, sekian video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.